Itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, prinsip luber jurdil selalu digaungkan setiap penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan. Namun terbukti tidak mudah untuk mewujudkan pemilu yang bebas manipulasi. Banyak pakar mengatakan pelanggaran dan kecurangan selalu berulang setiap pemilu diselenggarakan. Legitimasi pemilu tengah hangat diperbincangkan di tengah kondisi pemilu 2024 yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan yang sistematis. Lalu bagaimana dampaknya terhadap hasil pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara muda Timnas Amin, Billy David Nero Tumilena, dan mantan hakim MK, Prof. Marwarar Siahaan. Selamat pagi Mas Billy, selamat pagi Prof. Maru. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Prof. Ya, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kalau saya tadi boleh pinjam pernyataan dari Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijayanto, yang menyatakan bahwa meyakini betul ada indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Mas Billy, apa indikasi yang meyakinkan hal tersebut atau statement tersebut? Baik. Timnas Amin secara intensif pasca pemilu mulai dari tanggal 14 sampai hari ini tentu melakukan proses pengawasan yang intens, baik itu tim hukum terhadap laporan-laporan atau indikasi pelanggaran. Juga kita meyakini betul bahwa IT forensik itu perlu dilakukan, termasuk apa yang disampaikan dari pernyataan Pak Bambang Wijayanto tadi. Dan sebenarnya kan secara mitigasi dari Timnas Amin sudah pernah bersurat bahkan 2 kali untuk menguji secara IT forensik bagaimana kinerja Sirekap. Kan akhir-akhir ini polemik muncul dari bagaimana data yang tidak terkonversi baik ataupun data yang simpang siur ketika sudah di-upload di Sirekap. Dan juga kalau kita mengikuti segala macam pergunjingan di akhir-akhir ini, tentu yang pertama misalkan bagaimana server dari Sirekap diduga ada di luar negeri. Kemudian yang kedua juga kita melihat banyak sekali potongan-potongan gambar atau video yang tersebar di sosial media tentang ada upaya penggelembungan suara untuk pasangan 02. Dan itu kan sedang kita kumpulkan dan kita mengumpulkan semuanya dalam bentuk C1 yang nantinya akan menjadi dokumen yang valid dan sah di setiap TPS. Dan sebanyak mungkin nanti kita telusuri. KPU kemarin sudah menyatakan ada 2.300 sekian suara yang tidak terkonversi dengan baik di Sirekap. Tapi kami menduga jumlahnya lebih banyak dari itu. Dan kalau kita kalkulasikan dengan jumlah suara di setiap TPS, misalkan selisihnya 100 orang ataupun 100 sampai 200 suara, tentu kan ini akan mempengaruhi persentase secara signifikan. Dan tentu kita juga terus mendorong bahwa hasil yang akan diakui secara konstitusi adalah hasil yang akan kita lihat dalam real count KPU. Kemarin juga muncul polemik bahwa dalam waktu setengah jam suara paslon 01, suara paslon Amin itu turun secara signifikan dari 13 juta kemudian tiba-tiba turun jadi 9 juta. KPU sudah menyatakan statement melalui Pak Ida Maulik bahwa itu ada kesalahan input di salah satu TPS di Lampung. Tentu kan hal ini tidak akan menimbulkan polemik yang baru jika ada langkah preventif yang serius dari KPU. Dan kita belum lihat keseriusan KPU dalam menangani ini. Dan pernyataan maaf pun tidak kemudian mengesampingkan segala indikasi pelanggaran atau segala indikasi kecurangan yang kita lihat akhir-akhir ini. Baik, Mas Billy, berbicara soal tadi ada klarifikasi yang sudah disampaikan KPU, ada sekitar 2.325 TPS yang sistem Sirekapnya ini kemudian tidak sesuai begitu. Dan dikatakan, ditegaskan lagi oleh Bambang Wijayanto bahwa penggelembungan suara ini bahkan terjadi di 36 provinsi. Seperti apa temuan spesifiknya, Mas?
kan penggelembungan seperti ini tentu tidak bisa kita keluarkan statement secara terburu-buru dan tanpa ada bukti. Dari Timnas Amin sendiri juga terus mengumpulkan semua suara C1 dan kita lihat sekali kan kalau banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa penggelembungan suara ini dilakukan secara TSM yang terstruktur, sistematis dan masif dan ketika sebarannya sudah merata ke 36 provinsi dan kita lihat datanya yang kita kumpulkan sekarang kan tentu markup-nya itu sangat signifikan sekali Mas misalkan dan itu tentu banyak yang nggak logis misalkan melebihi data DPT setiap TPS dan tentu itu yang sedang kita kumpulkan secara bertahap karena tidak bisa kemudian angka 2.325 dari angka yang justru masuk di rekan KPU masih sekitar 60% bisa mengklaim secara keseluruhan. Tentu kan kita patut juga bahwa 2.325 ini angkanya terus berkembang dan tinggal kita kalkulasi secara matematis saja. Konversi angka yang salah kemudian mempengaruhi persentase capaian real count KPU. Baik, saya mau ke Prof. Maru. Prof. Maru, ketika tadi Mas Billy menyinggung soal adanya indikasi kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan juga masif. Bagaimana kemudian para penggugat nantinya di Mahkamah Konstitusi bisa memberikan bukti-bukti terkait dengan indikasi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis ini, Prof. Maru? Ya, terima kasih nih Mas Jason ya, Mas Willy. Kalau kita mengatakan bahwa ada pelanggaran TSM atau terstruktur, sistematis dan masif itu sebagai dalil di MK, tentu saja seperti tadi Pak Prof. Maru masih tersambung bersama kami? Prof. Maru? Baik. Ya, kami mohon maaf pemirsa ada sedikit kendala komunikasi yang terjadi, tapi saya mau melanjutkan lagi perbincangan ke Mas Billy sembari kita menunggu sistem komunikasi kami dengan Prof. Maru membaik. Mas Billy, selain soal tadi ditemukan dikatakan ada 2.300 sekian begitu yang tidak sesuai sirekapnya, Timnas Amin juga mengatakan ada menemukan algoritma yang ditemukan oleh tim IT terkait dengan sirekap ini. Maksudnya seperti apa? Algoritmanya seperti apa, Mas Billy? Temuan kami sampai hari ini seperti kemarin juga disampaikan oleh Pak Bambang bahwa yang pertama algoritma itu diset untuk satu kemenangan 50%. Jadi data apapun yang kita input itu sudah ada sistem yang bisa membuat algoritmanya tersebut hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita lihat persentasenya, terutama persentase 02 yang selalu di atas 50%. Kemudian kita melihat juga temuan yang lain misalkan untuk melakukan sunting, melakukan edit di 1 dan 3 bisa, ternyata di 02 nggak bisa. Dan tentu itu yang terus kita perdalam, dan kita juga ingin mendorong semua orang yang punya kepedulian terhadap demokrasi kita melakukan hal yang sama. Baik itu di paslon 03, 02 pun juga kita persilakan, dan tentu koalisi masyarakat sipil, akademisi kita juga perlu lihat ya bagaimana mereka melihat fenomena yang seperti ini. Baik, Mas Billy, selain kemudian dari sisi sirekap yang banyak anggapan sirekap ini bukannya merekap tapi memarkup, nah apalagi kemudian laporan-laporan yang sudah sampai ke Timnas Amin sejauh ini, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Billy, sembari kita juga nanti memperbaiki komunikasi kami dengan Prof. Maru usai jeda. Tetaplah pemirsa bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Billy, kalau tadi salah satu yang menjadi fokus atau concern kita adalah terkait dengan sirekap yang banyak orang menilai bukan merekap tapi memarkup alias ada penggelembungan suara untuk paslon tertentu di sana. Tapi selain itu, apakah juga Timnas Amin, Mas Billy, ini juga menemukan laporan-laporan lainnya di sejumlah TPS misalnya atau indikasi kecurangan lainnya? Baik, mekanisme kita sekarang di Tim Hukum Nasional itu menyediakan line center yang bisa diakses 24 jam bagi publik mengumpulkan dugaan pelanggaran dan kecurangan. Dan justru kemarin dalam 2 hari itu yang terjadi WhatsApp ataupun jalur yang sudah kita siapkan itu 2 kali terblokir, sehingga saat ini strategi yang kita gunakan kita beralih ke Telegram yang mungkin secara resiko untuk adanya pembajakan atau penghilangan itu lebih sedikit. Dan tentu kita juga perlu melihat, ini kan juga ada dugaan bahwa ketika kita membuka jalur-jalur pengaduan seperti ini, ada pihak-pihak juga yang ingin
mencoba menghalang-halangi publik yang ingin melapor. Dan tentu juga sebenarnya kita patut mengapresiasi setiap suara yang masuk. Kita Baik, Mas Billy. Suara yang masuk semuanya dihitung ataupun bagaimana rekap ini menimbulkan banyak sekali kontroversi. Baik, banyak menimbulkan kontroversi begitu ya. Saya kembali lagi ke Prof. Maru yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Prof. Maru menyambung tadi, bagaimana kemudian kalau misalnya ada gugatan atau kemudian ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan mengindikasikan adanya sebuah indikasi kecurangan yang TSM tadi di Mahkamah Konstitusi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mekanismenya, Prof. Maru? Ya, jadi kalau kita melihat apa menjadi dalil atau tadi sudah dikemukakan juga bahwa yakin ada pelanggaran TSM itu, maka keyakinan itu harus kemudian didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Nah, di dalam sesuatu pemungutan suara seperti ini dan penghitungan suara, ketika misalnya ada klaim tentang sistem modern dengan apa yang dikatakan seperti sirekap dengan metode-metode yang dipakai itu, maka selalu kita harus kembali formulir C1 itu yang bisa dihimpun, yang semua saksi dari peserta itu sudah memperolehnya. Sehingga meskipun lambat, maka semua apa yang dikatakan kecurangan itu akan nampak di sana. Kalau misalnya semua peserta pemilu memiliki saksi dan memperoleh itu serta memverifikasinya ketika suatu penghitungan suara di TPS itu dilakukan. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat ke belakang, maaf ini, bahwa dugaan adanya pelanggaran yang terstruktur itu barangkali kemarin sudah dibahas oleh Metro juga, yaitu struktur pemerintahan atau struktur penyelenggaraan pemilu digunakan, itu merupakan suatu apa yang dikatakan telah tertampar juga di dalam masyarakat kita secara terbuka. Bagaimana misalnya itu katakanlah sudah diintervensi meskipun ada kontroversi tentang hasil putusan nomor 90 itu, tetapi kita menganggap bahwa telah ada di sana apa yang dikatakan satu cacat bawaan ketika misalnya Mas Gibran itu dengan suatu putusan MK yang menurut saya itu sebenarnya tidak sah itu karena undang-undang kekuasaan kehakiman menyatakan demikian, dan itu sebenarnya di dalam doktrin, meskipun dalam doktrin hukum acara pidana itu di Amerika dikatakan bahwa satu putusan yang sedemikian itu merupakan buah beracun yang kemudian masuk di dalam sistem pemilu yang dia punya dampak tentu besar, sehingga pelanggaran terstruktur itu bisa kita lihat seperti misalnya juga setelah ternyata dari apa yang terbukti dalam putusan Majelis Kehormatan terhadap Ketua MK, kemudian apa yang dikatakan penggunaan aparatur itu kan terbuka saja. Bahkan pernah dikemukakan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa dia boleh, tapi itu berdasarkan tafsiran yang menurut kita tidak sah secara konstitusi. Jadi struktur sudah dipakai semua sampai kepada yang terbawah itu, dan kemudian apakah itu masif? Itu masif itu nanti akan kita lihat dari hasil yang ada, kan memang hasil ini masif, tapi apakah ada hubungan kausal dengan pelanggaran yang ada, itu harus dibuktikan oleh nanti pemohon pihak peserta pemilu presiden utamanya di MK. Tetapi kalau dari sudut apa yang dikatakan pelanggaran TSM itu, pertanyaan yang harus diyakinkan oleh peserta pemohon nanti di MK, apakah MK boleh memasuki dalil pelanggaran TSM itu di MK kalau misalnya undang-undang kita sudah memberikan kepada Bawaslu kewenangan seperti itu. Tetapi pengalaman di MK meskipun sudah ada ketentuan seperti itu, MK boleh masuk ternyata di dalam beberapa putusan ketika misalnya dibuktikan bahwa Bawaslu tidak berhasil menyelesaikan sengketa tentang dugaan pelanggaran TSM. Saya kira dari sisi ini juga nanti pihak peserta harus juga meyakinkan Bawaslu sendiri kan secara struktur sudah 3 kali, KPU sudah 3 kali dihukum oleh DKPP melakukan pelanggaran etik. Sebenarnya etik itu adalah konten norma hukum yang paling tinggi, dan itu merupakan satu petunjuk bagi
bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu itu secara struktur itu untuk menambah tadi apa yang dikatakan tadi. Prof. Dan Maru, sistematisnya itu tentu dengan satu sistem yang sudah Anda perhatikan itu ya diakui juga oleh semua pihak adanya bantuan sosial yang menurut Ibu Kami- Mulyani itu adalah Betul. dari anggaran tapi telah terpakai untuk dukungan terhadap satu calon. Ya, kami sudah Secara tangkap dengan poinnya, waktu Prof. secara Maru. apa yang dikatakan kesimpulan dengan keikutsertaan dari Ya, kami sudah Jokowi. tangkap poin oleh terkait karena dengan itu. Kalau misalnya pemohon nanti berhasil di MK membawa alat bukti itu dan ada hubungan kausal, maka ini sebenarnya kita akan menghitung lagi. Karena meskipun ada TSM, tetapi tidak merubah keterpilihan. Misalnya katakanlah dia hanya merubah, tidak sampai menggeser perolehan suara Pak Prabowo, tetap juga itu akan tidak berhasil. Saya mau menegaskan lagi, Prof. Maru. Penghitungan suara di TPS dengan C1 hasil itu merupakan dasar, dan yang terlebih lagi kalau dipergunakan sistem komputerisasi dalam penghitungan kepada KPU, kita juga perlu melakukan audit secara forensik terhadap sistem yang dipakai KPU. Saya kurang tahu apakah selama ini sebelum dipergunakan itu telah dilakukan satu pemeriksaan atau Prof. audit Maru, secara umum tentang saya sudah tangkap poin terkait itu. Tapi ada hal lain yang ingin saya dalami lagi. Tadi karena Prof. Maru menyinggung soal ada pelanggaran etik yang sebelumnya terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Tapi kan kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya atau sengketa pemilu yang terjadi di MK, itu biasanya mensengketakan atau menggugat hasil pemilunya. Apakah kemudian nanti pihak-pihak yang menggugat ke MK bisa juga mendragging atau menarik terkait dengan pelanggaran etik tersebut dan kemudian secara konstitusional mengubah hasil pemilunya, Prof. Maru? Ya begini, jadi MK itu menggunakan, dan saya kira seluruh dunia juga itu, proses apapun, proses itu akan menentukan hasil, ya kan? Kalau proses rusak, hasil pasti rusak. Oleh karena itu, di dalam dalil MK itu, tidak bisa kita menyampingkan keadilan substansial, oleh karena adanya keadilan prosedural di dalam hal mengatakan itu adalah merupakan suatu proses saja yang tidak bisa dibawa lagi. Tetapi rumusnya, setiap proses apapun, kalau rusak, hasilnya rusak. Kalau proses pemungutan suara juga sistemnya rusak, hasilnya juga pasti rusak. Dan oleh karena itu, menutup hukum acara dengan tidak memeriksa lagi proses dalam prosedur itu menyampingkan keadilan secara substansial. Di dalam jurisprudensi MK ini ditolak, sehingga oleh karena itu MK tidak boleh dikatakan hanya sebagai mahkamah kalkulator, karena yang dikatakan MK itu memeriksa itu adalah berdasar pasal 22E Undang-Undang Dasar kita, pemilihan umum yang jujur dan adil, dan di sana letak substansiveness daripada dalil MK itu. Saya kira untuk menjawab itu ini yang harus diulang kembali. Bolehkah satu prosedur yang salah akan dipakai untuk mengesahkan hasil? Karena dalilnya pasti itu proses mempengaruhi hasil. Dan ini barangkali untuk ini MK tidak goyah. Saya kurang tahu kalau sekarang ya. Sampai yang terakhir dulu kita masih menerima itu. Baik, saya mau ke Mas Billy sebagai closing statement-nya. Mas Billy, dari sekian banyak indikasi kecurangan, upaya-upaya yang tengah dilakukan saat ini, next-nya apakah nanti akan melakukan pelaporan misalnya ke Bawaslu atau seperti apa langkah yang akan diambil oleh tim hukum dari Timnas Amin? Baik, tentu kita akan melakukan segala proses yang sesuai dengan konstitusi, baik itu pengumpulan semua bukti, semua data yang sahih untuk mendukung semua pelaporan-pelaporan yang akan dilakukan, baik itu ke KPU, Bawaslu, atau nanti juga di pintu terakhir di MK. Dan tentu selain memperkuat data dan juga segala temuan kita di lapangan, itu mendorong adanya sebuah IT forensik atau forensik yang dilakukan secara bertahap, baik ke data server KPU, kemudian ke forensik ke C1 pleno KPU, dan kita bandingkan dengan data yang kita punya secara internal juga yang nanti akan tampil di KPU.
Dan kita juga perlu mendorong bahwa jangan lagi menimbulkan polemik-polemik yang baru. Misalkan pernyataan-pernyataan KPU, dan kemudian kalau kita bandingkan angka 2.325 ini dengan temuan Bawaslu yang angkanya sampai belasan atau bahkan puluhan ribu, tentu ini juga menjadi kontradiksi yang justru akan menimbulkan polemik yang baru. Jadi kita nextnya juga perlu mendorong bagaimana KPU kerja lebih profesional dan juga secara komunikasi memperbaiki pernyataan-pernyataan ke publik sehingga tidak menimbulkan polemik yang baru. Dan tentang Sirekap itu akan menjadi perhatian kita. Serta yang terakhir mungkin rujukan utama kita adalah real count yang ada di website KPU. Jadi semua bentuk quick count yang selama ini tampil, kita menghargai itu, kita menghormati itu sebagai sebuah metode ilmiah. Lalu juga kita adalah apa yang nanti akan keluar angkanya di KPU, dan kita juga berharap semua orang berpegang pada itu. Baik, hasil quick count yang selama ini tampil dihargai, tapi kemudian masih menunggu dari hasil real count-nya. Terakhir, Prof. Maru, singkat saja, ketika nanti ada pihak-pihak misalnya dari 01 dan juga 03 yang mungkin akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, apakah masyarakat masih bisa menaruh kepercayaan penuh terhadap lembaga atau Mahkamah Konstitusi ini agar tidak masuk angin begitu dalam tanda kutip, Prof. Maru? Ya, ini barangkali satu problem besar karena telah menjadi satu fakta bagi kita, suatu putusan MK yang mengungkap pelanggaran di etik tentang independensi dan imparsialitas, bahkan itu sebagai doktrin konstitusi yang harus dipatuhi hakim MK, telah nyata-nyata terlanggar dan ada yang dipecat. Dan menurut saya tentu apa yang dikatakan bahwa hanya Pak Anwar yang dipecat itu masih di puncak gunung esnya saja barangkali kan. Oleh karena itu ada suatu apa yang dikatakan suatu pemeriksaan ulang terhadap mereka dan sumpah atau janji lagi bahwa mereka akan benar-benar boleh dikonveksi oleh majelis kehormatan yang permanen setiap saat itu diperiksa bagaimana tampilan mereka dalam melakukan tugas-tugas dengan suatu janji yang kita pegang nanti dari hakim konstitusi. Baik. Parsialitas MK dalam memeriksa itu bisa kita terima sebagai satu kepercayaan penuh. Saya kira ini pernyataan saya. Baik, terima kasih atas statementnya Prof. Marwarar Siahaan dan juga Mas Billy David yang telah mewakili Timnas Amin. Semoga kita bisa sama-sama mengawal pemilu dan berbagai indikasi kecurangan. Ada mekanisme yang bisa dilalui untuk bisa diproses. Begitu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.